Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Putri Amrina dengan NPM 22411034 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang uji normalitas. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari uji normalitas. Uji normalitas data adalah uji yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sebelum kita melakukan analisis data dan untuk menentukan uji yang cocok, apakah akan menggunakan uji statistik parametrik atau statistik non-parametrik, maka perlu dilakukannya uji normalitas tersebut. Kegunaan uji normalitas. Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa data atau sampel yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kedua, sebagai dasar dalam mengkaji statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Dan yang ketiga, sebagai pedoman bahwa data atau sampel yang diambil dapat mewakili data yang akan diolah. Selanjutnya, teknik uji normalitas. Yang pertama, menggunakan kertas peluang normal. Kedua, uji chi-kuadrat. Ketiga, uji Lilliefors. Kertas peluang normal. Metode kertas peluang normal membutuhkan kertas grafik khusus yang disebut kertas peluang normal. Contoh soal, tabel distribusi frekuensi berat badan 140 siswa SMPN 1 Bengkulu. Berat badannya dari 30 sampai 39 berjumlah 8 siswa, 40 sampai 49 berjumlah 15 siswa, 50 sampai 59 berjumlah 26 siswa, 60 sampai 69 berjumlah 33 siswa, 70 sampai 79 berjumlah 27 siswa, 80 sampai 89 berjumlah 20 siswa, dan 90 sampai 99 berjumlah 11 siswa. Jadi total seluruh siswa dengan berat badan masing-masing tersebut adalah 140 siswa. Langkah-langkah. Yang pertama, buatlah daftar distribusi frekuensi kumulatif berdasarkan sampel yang ada. Kemudian kedua, ubahlah menjadi daftar distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Dan yang ketiga, data daftar distribusi frekuensi kumulatif kurang dari ditampilkan dalam kertas peluang normal dengan sumbu X sebagai kelas interval dan sumbu Y sebagai angka kumulatifnya. Apabila gambarnya membentuk garis lurus atau hampir lurus, maka sampel tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian uji chi-kuadrat. Uji chi-kuadrat adalah pengujian hipotesis mengenai perbandingan antara frekuensi observasi atau yang benar-benar terjadi atau absolut (FO) dengan frekuensi harapan atau ekspektasi, simbolnya Fe. FO nilainya didapat dari hasil percobaan atau berdasarkan data. Kemudian Fe nilainya dapat dihitung secara teoritis atau dengan menggunakan rumus. Kegunaan uji chi-kuadrat. Uji chi-square berguna untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya. Contoh soal, data nilai ujian statistika 80 orang mahasiswa. Hipotesis. Data pada sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1.
Data pada sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Syaratnya, jika X2 hitung kurang dari X2 tabel, maka HO diterima. Kemudian jika X2 hitung lebih dari X2 tabel, maka HO ditolak. Langkah-langkah yang pertama, data sampel dikelompokkan dalam daftar distribusi frekuensi absolut. Kemudian tentukan batas interval atau batas kelas yang dilambangkan dengan X. Ini contoh daftar distribusi frekuensi absolut. Selanjutnya, uji Lilliefors. Metode Lilliefors menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Probabilitas tersebut dicari bedanya dengan probabilitas kumulatif empiris. Beda terbesar dibanding dengan tabel Lilliefors. Keterangannya, X itu angka pada data, Z itu transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal, F dalam kurung X probabilitas kumulatif normal, S dalam kurung X probabilitas kumulatif empiris. Persyaratan A. Data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. B. Dapat untuk N besar maupun N kecil. Signifikansi. Signifikansi uji. Nilai Fx min Sx terbesar dibandingkan dengan nilai tabel Lilliefors. Jika nilai Fx min Sx terbesar kurang dari nilai tabel Lilliefors, maka HO diterima. Kemudian HA ditolak. Jika nilai Fx min Sx terbesar lebih dari nilai tabel Lilliefors, maka HO ditolak. Selanjutnya HA diterima. Demikian presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.